Hello，大家好，欢迎参加中级汉语语法课，我是李老师。Halo semuanya, selamat datang di mata kuliah Tata Bahasa Mandarin tingkat menengah bersama saya Li 老师。同学们，你们好吗？好，我们上课。Hari ini kita akan belajar materi di pertemuan 9. Nah, di materi kali ini kita akan mempelajari hal yang baru. 请同学们好好准备. Semua sudah siap untuk belajar ya? Siapkan catatannya dan konsentrasi untuk setengah jam ke depan. 好，今天我们要学习什么呢？我们要学习连词和介词, yaitu kata hubung atau konjungsi dan kata depan atau preposisi. Ada 4 poin yang akan kita pelajari hari ini. 同学们可以看。Di sini yang pertama ada 因为所以, lalu 虽然但是, 把字句和被字句。好的，我们开始学习。Yang pertama adalah 连词 atau kata hubung atau juga disebut konjungsi, yaitu merupakan salah satu jenis kata dalam tata bahasa yang akan menjadi jelas maknanya ketika dihubungkan dengan kata, frasa, maupun klausa dalam sebuah kalimat. Jadi, dia ini adalah pelengkap ya, tidak bisa berdiri sendiri. Kalau dia berdiri sendiri, belum menjadi sebuah kalimat. Nah, yang pertama adalah 因为什么什么所以什么什么 yang menyatakan hubungan sebab akibat. 因果关系, 因果关系 hubungan sebab dan akibat. Nah, kita lihat contohnya di sini. Oke, 同学们 boleh ikut membaca ya di rumah. 因为感冒所以他没有去上课. Karena 感冒, karena flu, maka dia tidak pergi kelas. Dia tidak pergi sekolah. Sebab dan akibat. Jadi, apa? Dia ini sedang flu. Akibatnya, dia tidak bisa pergi sekolah. Nah, begitu ya, sebab akibat. Depannya adalah sebabnya dulu. Kenapa? Lalu, 所以 yang di belakang ini adalah akibatnya. Apa yang terjadi setelah itu? Kita lihat kalimat yang kedua. 因为路上堵车所以我们迟到了。因为路上堵车，所以我们迟到了。Apa yang terjadi? 路上堵车, akibatnya apa? 我们迟到了。好的，第三个句子，保罗是因为生病，所以才考不好。保罗是因为生病，所以才考不好。Nah, kalau tadi di kalimat pertama dan kedua, 因为nya di depan, sekarang kita boleh menambahkan subjeknya. 保罗 karena apa? 生病. Lalu apa yang terjadi? Akibatnya apa? 考不好. Paulo karena sakit, maka dari itu ujiannya tidak bagus. Mungkin dia tidak bisa konsentrasi. 身体不舒服. Jadi waktu 考试 dia tidak bisa maksimal. Kita lanjutkan ya. 因为下大雨，所以他们取消了爬山计划。因为下大雨，所以他们取消了爬山计划. Sebabnya dulu di depan. Karena apa yang terjadi, 同学们? 下大雨, 所以呢? Kemudian akibatnya apa? Mereka 取消了爬山计划. Karena hujan, mereka membatalkan rencana untuk memanjat gunung. 好，我因为感到不舒服，所以就上床睡觉了。我因为感到不舒服，所以就上床睡觉了。Saya karena merasa 不舒服
maka dari itu langsung ke kasur untuk tidur, ya, sebab dan akibat. 第六个，因为他不舒服，所以只吃了一点点东西。因为他不舒服，所以只吃了一点点东西。Karena apa? Apa yang terjadi, 同学们？他不舒服，身体不舒服，所以呢，只吃了 hanya makan 一点点东西 hanya makan sedikit. Biasanya kalau 身体不舒服 ada orang-orang tertentu yang merasa tidak ada nafsu makan, jadi 只吃了一点点东西。李英男因为喝了咖啡，所以睡不着。李英男因为喝了咖啡，所以睡不着. Li Yingnan karena minum kopi jadi tidak bisa tidur. Ada ya orang-orang tertentu yang setelah he kafe jadi 睡不着. Tapi mungkin tidak semua orang. Nah, ini Li Yingnan karena apa, 同学们? Dia 喝了咖啡，所以 Li Yingnan 睡不着. Nah, di sini adalah contoh-contoh kalimat untuk 因为所以因为什么什么所以什么什么. Dalam 语法典 ini menyatakan hubungan sebab akibat. Sebabnya dulu di depan menggunakan 因为, kemudian akibatnya menggunakan 所以. 好的，我们继续. Masih 连词 ya, masih kata hubung atau konjungsi, yaitu 虽然什么什么但是什么什么，虽然什么什么但是什么什么, yang menyatakan hubungan antar klausa yang setara dengan walaupun tetapi. Jadi dari yufa ini itu setara di dalam bahasa Indonesia seperti walaupun 什么什么 tetapi 什么什么. Oke, Laushe juga memberikan beberapa contoh kalimat, kita bisa baca bersama-sama. 虽然下雨但是不冷，虽然下雨但是不冷. Apa ini artinya? Setara dengan ini tadi ya. Oke, 很好. Walaupun turun hujan tetapi tidak dingin. 很好. 第二个，这家咖啡厅虽然小，但是很舒服。这家咖啡厅虽然小，但是很舒服. Kafe ini walaupun kecil tapi sangat nyaman. 第三个，虽然年轻，但是他写的诗歌很好。虽然年轻，但是他写的诗歌很好。Walaupun muda, tetapi dia tulisan puisinya sangat baik. 诗歌 puisi. 好，第四个，汉字虽然难，但是很有意思。汉字虽然难，但是很有意思，对不对，同学们？汉字itu walaupun sulit, tetapi sangat menarik, ya kan? Oke, yang selanjutnya 第五个，虽然是夏天，但是还是很冷。虽然是夏天，但是还是很冷。Walaupun 夏天 ini apa 同学们？对，夏天是 musim panas. Walaupun musim panas, tetapi masih 冷，什么呢？呀，masih dingin. 很好。好的，接下来呢，我们一起读。
虽然天气很热，但是人还是很多。虽然天气很热，但是人还是很多。Walaupun cuacanya panas, tapi orangnya banyak. Misalnya di tempat perbelanjaan lagi banyak diskon atau ada suatu acara yang menarik yang menyenangkan, walaupun itu panas, tetapi orang akan bersedia untuk datang. 虽然天气很热，但是人还是很多。好的，接下来呢，爷爷虽然已经70岁了，但是他的身体一直都很健康。爷爷虽然已经70岁了，但是他的身体一直都很健康。Kakek walaupun sudah berusia 70 tahun, tetapi tubuhnya selalu sehat. Tubuhnya sehat terus ya. 爷爷虽然已经70岁了，但是他的身体一直都很健康。Nah, jadi dalam Yufatian ini menyatakan hubungan antar klausa. Jadi ada sebuah pernyataan di depannya, kalimat di belakangnya juga. Ya, harus menggunakan 虽然 dan 但是。虽然什么什么，但是什么什么。爷爷虽然已经70岁了，但是他的身体一直都很健康。Ada pernyataan dulu di depan, kemudian ada pernyataan lagi di belakangnya yang lebih menjelaskan, menekankan arti dari kalimat tersebut. Oke, untuk lianci sudah selesai, kita lanjutkan jieci. Jieci ini juga bisa kita artikan preposition atau preposisi, kata hubung. Nah, apa definisinya? Biasanya digunakan di depan kata benda atau kata ganti untuk menunjukkan hubungan antara kata dan komponen lain dalam kalimat. Seperti apa ya? Definisinya sedikit rumit. Langsung kita lihat ke contoh kalimatnya. Tadi di depan sudah Laushe tulis bahwa untuk jieci kita akan belajar dua hal. Yang pertama adalah pa zi ju, yang kedua adalah bei zi ju. Nah, kita bahas yang pertama pa zi ju. Mungkin teman-teman sudah sempat mendengar tentang pa zi ju atau mungkin sudah muncul di kewen di beberapa mata kuliah yang lainnya. Nah, hari ini Laushe akan mencoba untuk menjelaskan lagi supaya membantu teman-teman lebih memahami dari Yufatian pa zi ju. Dalam kalimat bahasa apapun ya, khususnya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Mandarin yang kita pelajari itu pasti terdiri dari subjek, predikat, dan objek. Nah, di sini Laushe berikan contoh kalimat 我做作业. 我 di sini yang berwarna merah dia adalah subjeknya. 做 di sini adalah kata kerjanya yang berwarna hijau dan yang berwarna biru adalah objeknya. Nah, di sini kalimat ini paling mudah ya, teman-teman bisa mengerti ya. 我做作业, saya mengerjakan PR. Kalimat ini sudah subjek ada, predikat ada, objeknya juga ada. Nah, tetapi di dalam pa zi ju ada keistimewaan. Kita lihat di kolom definisi ya. Jadi pa itu dikombinasikan dengan kata benda yang diletakkan sebelum kata kerja. Sebagian besar kata benda setelah pa adalah objek dari kalimat tersebut. Kata kerja dalam struktur kalimat pa zi ju tidak bisa berdiri sendiri, biasanya disertai komponen lain sebagai pelengkap kata kerja. Nah, ini harus diingat ya, rumusnya bahwa pa zi ju ini, pa itu diletakkan sebelum kata kerja. Nah, lihat dulu 格式
atau format kalimatnya. Di sini Laoshe mencoba untuk membuat sedikit lebih mudah rumusnya. Intinya itu adalah谁把什么怎么样，谁把什么怎么样，siapa pa apa gimana. Jadi siapa ngapain gimana begitu. Nah, di sini strukturnya berubah ya. Di sini Laoshe sudah memberi warna merah untuk subjek, warna biru untuk objek. Tadi di definisinya juga sudah dijelaskan bahwa pa ini diletakkan sebelum kata kerja. Berarti kata kerjanya ada di yang hijau ini. Karena yang biru adalah objek. Nah, sekarang kita balik ke sini dulu ya. Tadi kalimat Laoshe yang pertama adalah 我做作业. Tetapi dalam pa zeci nanti yang hijau kan di belakang ya. Jadi 我作业做. Tapi kalimat ini tidak sesuai dengan tata bahasa Mandarin. Maka dari itu kita membutuhkan pa berada di depan kata benda atau objek. Tetapi kalimat tersebut juga belum selesai sampai di situ saja. Kalau dari contoh-contoh kalimat ini yang berwarna hijau, itu mengandung kata kerja dan kita lihat di kotak sini, ada komponen lain. Baru kalimat tersebut menjadi pa zeci yang utuh. Oke, teman-teman sampai di sini mungkin belum 100% nangkep ya, tapi Laoshe akan langsung masuk ke contoh kalimat supaya bisa lebih makin mengerti. Oke, konsentrasi ya semuanya. Kalimat pertama, Laoshe ambil dari kalimat ini tadi ya. 我把作业做了. Le-nya ini adalah komponen lain yang menyatakan hasil, yang menekankan kata kerja tersebut. Karena tidak bisa berdiri sendiri. Tadi di sini dibilang kata kerja dalam struktur kalimat pa itu tidak bisa berdiri sendiri, harus disertai komponen lain, minimal le. Ya, jadi di sini kalimatnya menjadi dari kalimat 我做作业, saya kerjakan PR, saya kerja PR, saya mengerjakan PR. Kemudian ditambahkan pa, 我把作业做了. Masih sama artinya, saya mengerjakan PR. Kita lihat kalimat yang kedua. 弟弟把牛奶喝完了. 弟弟把牛奶喝完了. Nah, kalimat ini kan dari dasar kalimatnya titi he niu nai. Betul ya, sama seperti kalimat yang pertama ya, titi he niu nai. Tetapi karena pa zeci, kalimatnya strukturnya jadi berubah ya, teman-teman. Titi pa niu nai he wan le. Nah, boleh nggak kalau cuman le? Boleh. Titi pa niu nai he le. Titi meminum susu. Tetapi kita juga boleh tambahkan komponen lain, yaitu komponen yang menyatakan kata kerja tersebut sudah selesai dilakukan. Salah satu contohnya adalah wan. Jadi di sini tidak hanya mau menyatakan adik laki-laki minum susu, tetapi mau menekankan bahwa adik laki-laki sudah meminum susunya sampai habis. Titi pa niu nai he wan le. Jadi tadi di awal Laoshe terangkan bahwa minimal itu pakai le saja, kata kerja dan le. Tetapi kalau bisa dikembangkan lagi ada hasilnya, he wan le. Nah tadi yang A ini boleh tidak kalau dikasih wan? Boleh. Misalnya PR-nya sudah selesai, ya kamu boleh bilang 我把作业做完了. 我把作业做完了 juga boleh. Minimal apa teman-teman? Minimal pakai le saja sudah boleh. Le-nya ini nemenin kata kerja, karena kata kerjanya nggak bisa sendiri, dia harus ada temennya. Minimal le. Kalau bisa dikembangkan lagi dengan hasil, boleh. Nah, lanjut ya. 小丽把苹果吃了. 小丽把苹果吃了.
dari dasar kata apa? Xiaoli 吃苹果. Xiaoli makan apel. Nah, kalau ini kalimatnya menjadi Xiaoli memakan apel. Lanjut ya. 丁力波把衣服买了. Boleh ya, minimal ada le-nya. Nah, yang selanjutnya, Wang Xiaoyun 把书看完了. Wang Xiaoyun tidak hanya membaca buku, tetapi dia shunya sudah kanwan, sudah dibaca, sudah selesai membacanya. Mama把电影看完了. Mama menonton film. Mama sudah menonton filmnya. Kemudian yang selanjutnya, Lina 把小说还给小燕子了. Di sini lebih panjang. Tetapi kalau kita buat yang paling mudah, itu cukup Lina 把小说还了. Lina sudah mengembalikan buku. Tetapi kita mau menambahkan komponen lain yang lebih panjang. 还给小燕子了. Lebih dijelaskan lagi bahwa bukunya dikembalikan ke 小燕子. Nah, kiranya dengan contoh kalimat yang cukup banyak ini, 同学们 bukan makin bingung tapi makin mengerti ya. Asalkan 同学们 harus pegang rumusnya, yaitu subjek, 谁, pelakunya, 把, kemudian 什么, 什么 ini objeknya, korbannya, pelakunya ngapain korbannya. Nah, yang hijau ini 怎么样, yaitu kata kerja dan komponen lain menjadi satu, tak terpisahkan, karena kata kerja tidak bisa berdiri sendiri, harus ada komponen lain minimal le. Kalau bisa mengembangkan dengan komponen lain lagi yang menyatakan hasil, misalnya wan atau ke, itu lebih baik lagi. Boleh ya, 同学们, ini adalah 把字句. Yang selanjutnya, semangat ya, masih ada satu lagi yaitu 被字句. Kalau tadi kita lihat kalimat-kalimat di depan itu adalah kalimat aktif. Nah, 被字句 ini digunakan untuk menyatakan kalimat pasif. Berlawanan dengan 把字句. Objek, tadi kalau subjek itu dia jadi pelakunya. Objek adalah korbannya. Nah, si objek atau korban ini kalau di kalimat 把字句 diletakkan setelah 把, kalau 被字句 diletakkan di depan. Jadi korbannya tuh yang di depan. Sedangkan subjek atau pelakunya diletakkan setelah 被. Dilihat warnanya. Nanti 同学们 sambil lihat catatannya, sambil lihat modul. Di situ Li Laoshi sudah berikan warna-warna untuk menggolongkan kata. Jadi mudah-mudahan itu bisa membantu untuk mengerti. Di sini korbannya yang di depan. 什么被谁怎么样? Apa diapakan oleh siapa? Dan apa hasilnya? 我们看钱包被小偷偷走了。钱包什么钱包？被谁？被小偷怎么样？偷走了。Dompet dicuri oleh pencuri. Begitu. Jadi di sini bendanya dulu, korbannya dulu, lalu P, lalu pelakunya, subjeknya. Kemudian di sini to kata kerja ya, mencuri, 走了. Tetapi karena kalimat pasif, kita menerjemahkannya menjadi dompet dicuri oleh pencuri. Nah, 第二个，鱼被小猫吃了。鱼被小猫吃了。Nah, di sini ikan diapakan? Dimakan oleh kucing. Komponennya minimal le. Minimal le. Kalau yang di atas tadi boleh ya, dicurinya dibawa pergi. 偷走了. Di sini le saja sudah bisa. Lanjut ya, yang ketiga ya. 那本书被人接走了。那本书被人接走了. Buku itu
dipinjam oleh orang. 那本书被人借走了. Bendanya dulu, korbannya, buku. 那本书被谁人怎么样借走了? Buku itu dipinjam oleh orang. Yang keempat, 老鼠被爸爸打死了. 老鼠被爸爸打死了. 什么? Objeknya apa? Korbannya siapa? 老鼠. Kemudian 被谁? Oleh siapa? 爸爸. 怎么样? 打死了. Tikus dipukul papa sampai mati ya. Di sini hasilnya adalah 打死了, dipukul sampai mati ya. Tikusnya nakal, ganggu terus, lari-lari di ruang makan, di dapur, digentik, makanya sama papa打死了 gitu. 第五个，我被他笑了. 我被他笑了. Di sini yang menjadi korban adalah 我 yang berwarna biru. Jadi objeknya tidak harus selalu benda, tetapi bisa orang juga ya. 被谁他怎么样笑了? Saya ditertawakan olehnya. Nah, jadi di sini adalah 被字句 atau biasanya digunakan untuk menyatakan kalimat pasif. Nah, untuk hari ini materi kita ada 2. Yang pertama adalah 连词, kata hubung atau kata konjungsi yang terdiri dari 因为什么什么所以什么什么 dan 虽然什么什么但是什么什么. Kemudian yang kedua yaitu 介词 atau kata depan atau bisa disebut preposisi yang terdiri dari 2 juga, yaitu 把字句 dan 被字句. Hanya ada 4 tetapi cukup panjang dan banyak materinya. Nah, sudah disediakan modul. 同学们请好好做作业. Dipahami lagi, kalau belum mengerti bisa di play lagi videonya, bisa dibaca lagi materinya yang ada di modul. Kemudian membuat kalimat, mengerjakan tugas sesuai yang sudah ditulis di dalam modul. 好的，谢谢观看，谢谢大家，祝大家身体健康，好好学习，天天向上。Materi kita sampai di sini, kiranya bisa bermanfaat untuk semuanya. 同学们 pelajari lagi dengan baik, jaga kesehatan, dan 加油！我们下课再见。